Selamat siang. Selamat siang. Kalian kan katanya dulu pernah menjadi kru dari Nikita Mirzani, atau bisa dibilang temen lah, ya, temen kerja. Seperti apa sih, mungkin bisa dijelasin nggak sih hubungan kalian sama Nikita itu seperti apa, dan bagaimana memang sosok karakter Nikita Mirzani sendiri? Oke, aku tuh sebenarnya bukan bagian dari kru atau ya teman kerja. Itu aku memang makeup artist, tapi aku tidak bekerja tetap untuk NM. Tapi aku berteman sama NM dari awal NM sebelum jadi artis. Terus dia dari zaman masih merintis, terus sampai dia jadi artis dan terkenal. Terus setelah itu karakternya sendiri, dia itu tipe orang yang memang agak-agak temperamen ya. Maksudnya kalau ada masalah itu selalu yang harus ada ngegas lah gitu. Itu sih. Oke, kan mungkin bisa dibilang kan karakter dia sekarang diberi julukan wanita Amazon. Dan mungkin pertemanannya juga ya bisa dikatakan circle yang dekat dengan dia, orang-orang yang bekerja dengan dia, ya kan. Mungkin kamu selama bekerja sama dia ada sesuatu nggak sih, maksudnya emang orangnya tuh seperti ini yang terjadi, atau pernah bermasalah dengan kamu atau bagaimana? Wanita Amazon itu bukannya hutan ya? Dia wanita hutan nih, berarti wanita Amazon, wanita sungai Amazon, hutan Amazon, whatever. Terus pernah bermasalah sama aku, memang pernah. Terus kalau masalah dia berteman-temannya sekarang seperti kayak yang sekarang ini, aku ngerti teman-teman yang mana yang sekarang ini tuh banyak. Apakah teman yang benar-benar teman, apakah yang sekarang tiba-tiba jadi temen, apakah orang yang tiba-tiba jadi fansnya gila-gilaan, fansnya fanatik yang nggak jelas itu mereka juga dari mana, karena sebelumnya juga saya nggak pernah lihat mereka ini. Terus tiba-tiba mereka ngebela, boleh kita ngebela, kita boleh ngefans dengan siapa gitu. Saya berhak, mendukung Dr. Reza, dan juga mereka juga berhak mendukung NM. Tapi kita harus tahu maksudnya aturannya, bahwa kita nggak boleh serang secara personal gitu, ngebully gitu-gitu segala macam gitu kan. Kadang-kadang ada beberapa fansnya dia itu suka nyerang-nyerang di DM Instagram. Tapi makanya kenapa ada huru-hara di persidangan itu antara pendukung dengan pendukung itu, karena memang mereka itu suka ada nge-DM yang nggak pantas lah gitu. Oke, dengan kakak sendiri mungkin dulu seperti apa sih, mungkin kan berpisahnya kapan gitu? Ini aku tuh nggak pernah cerita ya. Orang selalu berspekulasi, orang berpikir kalau aku ini ditendang, aku ini dicampakkan, aku ini dibuang sama NM. Aku mau cerita nih di sini. Ini baru kali ini aku cerita. Jadi waktu itu NM lagi mengandung anak keduanya. Terus habis itu NM tuh tiba-tiba memang lagi keuangannya lagi nggak bagus. Terus tiba-tiba ngomong ke aku, boleh nggak lu cariin gue endorse? Terus aku cariin skincare. Nah, oke, aku tanya, harga lu berapa? Oke, ini kita kasih contoh ya, misalkan. Oke, harga gue cuma Rp1.000 gitu. Contoh ini ya. Terus aku bilang, oke, ya udah, harga lu Rp1.000, terlalu murah, aku bilang gitu. Gue naikin ya, harganya jadi Rp5.000. Oke, tapi aku ambil Rp1.000 ya, which is dia dapat Rp4.000. Setelah itu oke, udahlah, gampang, lu kayak nggak tahu gue aja ya. Terus setelah itu udah klien udah oke. Itu juga salah satu skincare ya, kebetulan saat itu juga kerjasamanya, dan skincare-nya juga yang pernah ini juga zaman dulu. Terus pernah huru-hara juga dengan beliau. Dan setelah itu udah nggak lama kemudian dia kenal sama sosok Kak Fitri. Nah, ini the real Ibu Peri ini ya. Dari situ setelah itu kenal Ibu Fitri. Pergilah ke Jepang sama Ibu Fitri. Pulang dari Jepang tiba-tiba maki-maki saya katanya, gila ya, lu udah nilep duit gue ya, gini. Oh, nggak lama setelah saya transfer uang yang Rp4.000 itu, tiba-tiba dia transfer lagi uang
misalkan dari misalkan transfer lagi 150.000 contohnya, terus dia ngomong gini, ini buat apa? Buat lu jajan. Oh ya udah, oke. Gue pikir, oh tumben nih, karena biasanya nggak pernah kayak begitu. Karena kalau sama beliau itu, kalau nggak bakal pernah, aku tidak pernah merasakan kayak dikasih duit cuma-cuma. Kalau lu mau duit sama dia, ya aku harus make up kerja gitu. Nah setelah itu, udah tiba-tiba dia maki-maki aku, bablas segala macam, nilep duit lah, penipu. Udah setelah itu, Saat dia di Jepang. udah pulang ke Jepang. Setelah itu baru orang brandnya telepon aku, harian KNM minta dibalikin duitnya gini-gini. Oh nggak masalah, tapi kalau ada masalah dengan endorse ini bukan urusan saya lagi, saya balikin uangnya senilai yang udah dia transfer. Oke, saya balikin, saya blok semua akses dia ke saya karena saya udah nggak mau ada urusan lagi. Nah terus biasanya dia itu adalah karakter orang yang kalau berantem dia harus menang. Karena pas aku blok itu mungkin dia ngerasa anjir gue di blok gitu gini ya udah dia hubungin asistenku, terus dia maki-maki segala macam, ya whatever lah. Aku udah tahu karakternya, aku dimin aja. Dia tuh kalau didimin makin kesel gitu. Aku dimin aja, tapi dia baiknya ke aku adalah dia nggak pernah berkuar-kuar di Instagram. Dia cuma 1-2 kali berkuar-kuar di Instagram itu, katanya dibilang, makanya jadi bencong tuh nggak usah suka nilep duit gini. Oke, aku diem aja. Netizen menyerang aku sampai aku kena mental, ya seperti halnya kayak Dokter Reza, kena mental, dan aku nggak produktif lagi aku tadinya konten creator gitu segala macam. Aku langsung stop dari situ karena aku selalu dapat serangan-serangan dari tim fans-fansnya dia. Nah terus udah paling dia itu nggak pernah nyenggol aku cuma 1-2 kali story. Nah setelah itu sisanya adalah Arul saat itu sama Krisna sama si yang sekarang di dalam sel juga. Itu yang suruh nyerang maksudnya story lah, tapi tipis-tipis gitu, kayak nyenggol gitu, tapi memang nggak secara straight to the point, kayak nggak secara langsung gitu. Jadi aku musuhan lah sama Arul saat itu gara-gara itu. Kok bisa sih lu tuh kan masuk ke Niki, kayak Krisna, Arul itu kan jalurnya melalui aku semua. Jadi aku tuh temen pertamanya Niki pada saat dari awal itu. Terus ini aku kecewa sama mereka, aku musuhan sama mereka juga lama, aku diem-dieman, tapi akhirnya karena aku sadar bahwa itu bukan kemauan mereka, pasti disuruh-suruh kan, kalau ayo dong lu lawan dong gini biasa kayak begitu. Cuman di situ udah akhirnya aku sama Krisna baik lagi, tapi nggak pernah kita bikin story bareng. Dia nggak tahu kalau selama ini kita tuh baik-baik aja. Kita kalau ketemu kalau apa-apa, tapi nggak pernah bikin story. Jangan bikin story ya, nggak enak gini ya. Akhirnya aku sama Arul balik lagi, kalau Arul biasa aja. Akhirnya Arul pun bermasalah sama beliau. Nanti mungkin Arul akan cerita masalahnya kenapa, karena aku nggak tahu. Begitu. Oke, Kak, berarti memang Niki ini dari dulu sosok yang mungkin bukan sosok sih, kalau sudah memberi dan dia tidak suka bisa dipungkit. Betul. Itu ya bukan rahasia umum lah, kalian udah tahu. Mungkin dia kalau dia pacaran segala macam itu udah pasti. Dan aku tahu sendiri gitu, kayak misalkan kasih apa gini. Jangankan ini ya ke temennya pun gitu. Makanya aku tuh kalau sama dia, aku tuh udah tahu gue nggak pernah mau diberi. Aku selalu pernah satu hari kita beli topi Gucci, itu saat itu aku cuman punya duit separohnya. Gue bilang, ini gue punya duit separoh, terus sisanya bayar pakai makeup ya, bayar pakai kerjaan. Oh ya udah bayar pakai kerjaan gitu. Pada saat itu ke aku, tapi nggak tahu karena aku terakhir udah nggak sama dia itu sekitar 7 tahunan, 6 tahunan ada kali ya, 6 tahun, udah lama sekali. Jadi tidak menikmati saat dia pada jaya-jayanya gitu. Jadi aku tuh ikut dia itu pada saat ya naik gitu. Tapi pas dia pernah beberapa kasus yang dia ditahan di Cipinang, itu aku setiap hari dateng jengukin sama Arul, bawa makanan sama tante Rini sekarang udah di Amerika tante. Terus ya gitu. Oke, Kak, mungkin kan sekarang kamu melihat Niki seperti udah berasa sih, mungkin dia merasa sekarang sudah besar, namanya sudah besar, fansnya lebih banyak juga gitu kan. Dan memang karakter dia ini memang dari dulu seperti penggiringnya opini atau seperti apa sih? Mungkin kan dia yang memulai langsung
karena kamu tahu ya sifatnya dia dulu Iya, kalau dari awal. yang aku tahu ya gitulah, maksudnya gimana ya, aku tuh nggak mau ngomong yang secara gimana takutnya nanti fitnah atau gimana. Cuman yang aku tahu ya cuman ya dia begitu orangnya gitu. Kalau dia ribut sama orang lain ya aku harus ikut, tapi kan aku orangnya nggak mau. Aku bilang gue nggak mau, lu ntar dia marah-marah sama aku ya biarin aja, ntar dia marah cuma sebentar, kayak ya gue nggak mau ikutan gitu. Gue nggak mau karena bukan memang kebetulan aku ini kan makeup artist Kak. Aku makeup artisnya dulu Ayu Ting Ting, dari awal Ayu Ting Ting 0, Ayu Ting Ting, Santi, Aurel, Luna Maya, Astrid Tiar, beberapa kali sama Rosa, Drama Chance, dan lain-lain gitu. Jadi aku megang NM juga gitu. Jadi aku kemana-mana gitu. Jadi aku memang bukan tim dari beliau. Kalau Arul dulu Krisna gitu-gitu. Terus Krisna yang sekarang di Maharani juga. Nah itu mantan timnya gitu. Oke. Kak, tadi kan Kak sempat bilang dia dekat akhirnya sama Fitri. Ya. Tahu kisahnya tentang Oh, enggak. Seperti apa sih? Mungkin kan sekarang banyak yang mengatakan setiap yang dekat dengan kita pasti akan berpisah. Dan masa dalam artian dekat-dekat pasti akan Ada aja gitu ya. Nantinya. Mungkin Ya. benar nggak sih, setuju nggak sih dengan netizen yang mengatakan itu kan dulu kan juga dia dekat sama Fitri bagaikan berdua terus gitu kan? Ya aku tahu itu sih. Aku tahu dan aku pernah merasakan, bukan aku, semua pasti pernah merasakan yang dekat sama dia. Semuanya pasti sudah pernah merasakan. Jadi kalau sama dia itu you have to be careful. Maksudnya kayak kalau dekat ya udah nggak usah terlalu dekat. Kalau jauh nggak usah terlalu jauh, jinak-jinak merpati gitu. Jadi kalau orang yang udah tahu. Cuma mungkin saat itu kan emang Kak Fitri tipe orang yang baik ke semua orang gitu. Dia nggak pernah tapi dia mikir kalau ini bakalan terjadi. Dia sudah mengira ini bakalan terjadi. Dia pasti diserang dan lain-lain. Tapi itu udah tahu itu. Karena dia pernah ada beberapa statement yang ngomong kayak begitu. Pernah bikin story bahwa ya gue tahu ini bakalan terjadi ke gue gitu. Sampai teman-teman gue juga yang ngasih tahu gue tidak menghiraukannya gitu. Jadi ya gitu. Dengan melihat Niki sekarang terjerat kasus ini dan mendapatkan DRD kan kamu jadi berseberangan dengan dia. Kamu nggak takut dihujat juga sama fans? Sama kita jadi dengan munculnya sekarang statement mendukung Reza Gladys, gimana nih? Oh enggak, saya nggak takut dibully-bully. Sekarang udah mungkin awal-awal pas aku ribut-ribut sama NM zaman dulu, mungkin aku mental aku belum seini sekarang. Sekarang dibully, kamu lihat di Instagram berapa ratus ribu orang yang ngebully-bully aku. Cuma ya aku nggak peduli karena mereka cuma ngata-ngatain kok, ya udah. Belum tentu kan mereka juga lebih baik dari kita karirnya, belum tentu lebih baik keuangannya dari kita, belum tahu kehidupan mereka lebih baik dari kita. Kita kan nggak tahu itu siapa, ya kan, kecuali yang tahu-tahu ya aku libas. Yang tahu-tahu ya aku ini, maksudnya. Jadi kamu sekarang udah berani speak up ya? Iyalah, maksudnya aku ngedukung Reza itu karena kenapa? Ngedukung Dokter Reza karena kalau nggak dilawan, kalau nggak nggak ngelawan, maka akan terus diinjek-injek. Ini bukan untuk Dokter Reza aja, buat siapapun. Kayak misalkan kalian merasa kalian dibully, kalian merasa diinjek-injek harga diri kalian merasa dicoreng segala macam, ya lu harus lawan gitu. Karena ya udah stop deh pembulian kayak gitu-gitu deh. Oke, berarti menurut kamu kali ini Niki kena batunya nggak sih? Kita belum tahu karena kita lihat secara nanti kita lihat di akhir sidang kan, apa dia kena batunya apa enggak. Tapi ya untuk menurut aku ya sekarang aja udah kena batunya dengan dia tahan udah berapa bulan ini, ya menurut aku ya itu udah pelajaran yang sangat berharga. Tapi kan menurut dia kayaknya itu bukan pelajaran deh, udah sering, jadi buat dia udah biasa. Dengan sikap dia kemarin di persidangan yang marah-marah, Wow. gitu, dan akhir tanggapan kamu bagaimana? Wow, luar biasa sih. Seharusnya, seeloknya itu tidak perlulah dilakukan seperti itu, karena memang kan kalau mau nunjukin kayak begitu gitu, aku bukan ahli hukum ya Mbak, itu mungkin nanti yang jawab ahli-ahli hukum, tapi kalau menurut aku itu kurang tepat. Karena kan
kemarin itu agendanya kan bukan untuk ini ikan barang bukti kan, agendanya kan untuk kesaksian lain gitu. Kalau untuk mungkin barang bukti aku nggak ngerti, tapi menurut aku kayak perlakuan dia ke JPU itu menurut aku kayak JPU ya, jaksa penuntut umum ya. Ya, kalau menurut aku itu agak kurang elok sih. Dan itu kan majelis hakim, terus itu tempat majelis yang mulia gitu kan. Jadi ya harusnya sih dia bersikap seperti ya yang sopan-sopan aja lah. Tapi kan ini udah pernah terjadi juga di Serang dulu. Mungkin terakhir Kak, ada pesan nggak sih buat fans? Kamu yang udah mengenal dia dari dulu dan sampai pada titik ini melihat kejadian ini juga kamu mengetahui. Mungkin sebagai pernah dekat dan berpesan nggak sih? Sebenarnya aku tuh sedih karena ada kasus ini. Terus walaupun bagaimana lo pernah bareng-bareng sama gue dari zaman lo susah banget sampai lo katanya kaya raya katanya. Terus gue sih berharap semoga setelah kejadian ini jangan lagi ada masalah-masalah lain. Fokus aja ke karir, fokus aja ke anak-anak karena anak-anak memang butuh sosok lo gitu sebagai ibunya gitu. Semoga kedepannya lebih baik lagi, maksudnya udah cukup lah gitu. Dan lo juga kan udah sekarang udah bukan udah dewasa lagi lah, udah berumur gitu. Jadi menurut gue udah stop gitu. Maksud aku tuh lebih baik udah urus anak-anak, fokus sama lu. Kalau mau kalau lu bisnis fokus sama bisnis, terus karir lu fokus gitu kan. Kalau lu nggak perlu huru hara pun sebenarnya ya bisa aja kan lu, karena kan udah artis besar gitu. Jadi ya tapi nggak tahu ini menurut pandangan gue. Tapi kalau menurut pandangan lu naik dengan harus huru hara, yaitu nggak tahu ya. Terus kalau menurut gue ya lu nggak perlu huru hara pun, uang rezeki tetap masuk kok. Udah rezeki itu lu nggak perlu takut karena Tuhan udah atur semuanya gitu. Oke, terima kasih Kak. Sama-sama. Bagus nggak?